Konyol, pelaku copet nyamar jadi wartawan dan beraksi di dekat Gubernur Jakarta hingga terekam video dan viral. Kejadian itu terjadi saat malam final Abang None Jakarta. Tertangkap kamera aksi dua pria diduga pencopet yang tengah mengoper sebuah ponsel curian usai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno memasuki gedung Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Menteng, Jakarta Pusat. Aksi pencurian ini terjadi saat acara malam final pemilihan Abang None Jakarta 2025. Keduanya beraksi dengan berpura-pura sebagai wartawan dan berbaur dengan para awak media yang tengah melakukan peliputan. Diketahui korban Farhan Fauzan, seorang tenaga ahli Sudin Parekraf Jakarta Barat, kehilangan sebuah ponsel seharga belasan juta rupiah yang disimpan di saku kemeja. Dalam akun media sosial korban, ponselnya sudah kembali dalam kondisi utuh pada Sabtu malam. Pelaku mengembalikan barang curian menggunakan jasa kurir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tidak mau aksi curangnya digagalkan, seorang tukang tambal nekat serang relawan Ranjau Paku yang tengah patroli di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Relawan Ranjau Paku yang tengah melakukan pembersihan di sepanjang Jalan DI Panjaitan arah Cawang, Jakarta Timur tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal menggunakan kayu bambu. Diduga pelaku merupakan pelaku penyebaran Ranjau Paku yang juga pemilik lapak tambal ban liar. Sempat terjadi ketegangan karena pelaku terus melakukan intimidasi, namun saat tahu aksinya direkam, pelaku segera melarikan diri. Ranjau Paku yang disebar pelaku ini sangat membahayakan kendaraan, baik motor dan mobil yang melintas. Namun saat siang hari, relawan Ranjau Paku mendatangi lokasi, lapak tambal bannya sudah tidak ada. Nama Indonesia di mata dunia tercoreng karena dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang WNI di Jepang. Selain tas mewah, Muhammad Davin juga dituduh mencuri barang-barang dari toko vintage senilai 1 miliar rupiah. Muhammad Davin, pria berusia 22 tahun, saat ini menjadi pria paling dibicarakan tidak hanya di Jepang, tapi juga di tempat kelahirannya Indonesia. Bukan karena prestasi yang ia torehkan, tetapi karena kasus pencurian di distrik Shibuya, Tokyo, Jepang yang ia lakukan. Davin diduga membobol toko yang menjual produk-produk mewah bekas pada pukul 2 dini hari waktu setempat. Menurut polisi, Davin mencuri total 18 barang dari toko itu termasuk tas tangan mewah dari merek-merek terkenal. Namun saat diminta keterangan, Davin mengatakan aksi nekat yang ia lakukan atas permintaan dari seorang teman yang juga berasal dari Indonesia. Kini polisi menyelidiki kemungkinan jaringan yang lebih besar dalam kasus Davin. Tim Liputan melaporkan. Puluhan penumpang pesawat di Bandara NTT kebingungan karena jadwal penerbangan ditunda. Peristiwa ini buntut bandara ditutup akibat letusan Gunung Lewotobi. Penutupan bandara menyusul letusan Gunung Lewotobi memuntahkan abu lebih dari 1 kilometer. 4 bandara yang ditutup adalah Bandara Franseda, Bandara NDH Hasan Arugusman, Bandara Larantuka, dan Bandara Lewoleba Wupito. Hingga saat ini, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih terus terjadi dan warga diminta untuk waspada. Beberapa hari terakhir, bahan bakar minyak bersubsidi sulit ditemukan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Aceh Singkil, warga terpaksa membeli BBM eceran yang harganya naik 2 kali lipat. Antrean panjang kendaraan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Warga rela mengantri karena khawatir tidak kebagian BBM subsidi. Pengendara yang tidak sabar mengantri terpaksa membeli BBM eceran dengan harga yang dinaikkan hingga Rp20.000 per liternya. Berburu BBM subsidi juga dilakukan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga harus antri berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan Pertalite serta solar. Upaya mereka mengantri sepanjang hari terkadang sia-sia karena SPBU tetap kehabisan stok BBM. Menurut pihak SPBU, pasokan BBM bersubsidi dibatasi Pertamina menjadi 8 ton per hari, berlaku bagi solar maupun Pertalite. Kelangkaan BBM subsidi dikeluhkan terutama bagi warga ekonomi lemah karena mengganggu aktivitas mereka saat mencari nafkah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Bantuan Smart TV dari Presiden Prabowo Subianto bukannya digunakan untuk proses belajar mengajar, malah digunakan untuk hal lain. Kejadian ini terjadi di sebuah sekolah di Pandeglang, Banten, di mana Smart TV yang diperoleh malah dipakai untuk karaoke oleh guru dan kepala sekolah. Rekaman guru dan kepala sekolah SD Negeri 2 Ciadeng Kabupaten Pandeglang ini tengah viral. Keduanya terekam karaoke bersama sambil sesekali berpelukan mesra dan terus bernyanyi menggunakan Smart TV. Smart TV ini merupakan bantuan dari Presiden Prabowo yang semestinya digunakan untuk fasilitas belajar mengajar. Rekaman ini pun mendapat kecaman dari warganet. Viralnya video juga ditanggapi anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang menilai kejadian ini patut dipertanyakan, mengingat perangkat seharusnya mendukung proses belajar mengajar bukan untuk kegiatan lainnya. Sebelumnya Presiden Prabowo menargetkan pada tahun 2025 sebanyak 330.000 sekolah akan mendapatkan Smart TV. Smart TV ini digunakan untuk mendukung pembelajaran. Pada tanggal 10 November ditargetkan sudah ada 100.000 sekolah akan menerima manfaatnya. Namun saat ini baru 10.000 sekolah yang sudah menerimanya. Namun pada tahun 2026 ditargetkan satu sekolah akan mendapat 3 Smart TV, meski idealnya satu kelas memiliki satu layar Smart TV. Penggunaan Smart TV ini diharapkan mendukung pembelajaran terutama untuk daerah-daerah terpencil yang kekurangan guru. Karena Smart TV dilengkapi kamera sehingga bisa memantau kelas yang kekurangan guru atau kesulitan, sehingga diharapkan proses pembelajaran bisa interaktif dan inklusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pencurian yang menyasar halte bus terus berulang. Kali ini halte di kawasan Bulak Kapal, depan Bekasi Trade Center, Bekasi, Jawa Barat. Plat besi lantai halte dicuri membuat para penumpang was-was terutama saat jam sibuk pagi dan sore hari. Lantai besi halte bus sepanjang 2 meter di Jalan Joyo Martono atau di depan Bekasi Trade Center, Bekasi Timur, Kota Bekasi ini hilang usai digasak kawanan pencuri. Lubang besar nampak menganga di tengah halte dan hanya menyisakan rangka bangunan saja. Kondisi ini jelas membahayakan dan membuat para penumpang kurang nyaman. Terlebih saat jam sibuk kerja pada pagi dan sore, halte ini selalu ramai penumpang. Warga mengaku hilangnya plat besi lantai ini sudah sebulan terakhir, namun tak kunjung diperbaiki pihak terkait. Sementara itu, hingga kini polisi belum mendapatkan laporan dari dinas terkait. Meski demikian, polisi akan melakukan pemeriksaan dan turun tangan, serta akan menindak pelaku kejahatan jalanan yang menyasar fasilitas publik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.